Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya penyakit hepatitis itu ada banyak, ya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, kali ini kita kenalan dulu sama namanya penyakit hepatitis A. Ingat ya, kita kenalan aja, jangan sampai jadi akrab. Hepatitis A adalah infeksi yang menyerang hati atau liver ya akibat virus HAV. Nah, kemudian menyebabkan peradangan pada organ hati. Nah, infeksi ini ya itu bisa mengganggu kerja hati, kemudian juga dapat menular ke orang lain. Ya bisa mudah menular melalui makanan, ya minuman yang terkontaminasi ya dari virus hepatitis A. Hepatitis A ya umumnya memang jarang berakibat fatal, tapi pada beberapa kasus ya walaupun jarang terjadi ya kondisi ini bisa menyebabkan gagal fungsi hati. Sedangkan untuk ibu hamil ya hepatitis A ini bisa memicu kelahiran prematur ya pada janin, kemudian juga kerusakan hati pada bayi. Kemudian untuk gejala hepatitis A, nah gejala hepatitis A ini biasanya tidak selalu langsung muncul ya saat orang terinfeksi. Nah, karena masa inkubasi dari virus ini biasanya 12 sampai 28 hari. Nah, ciri-ciri HAV ya akan muncul setelah 2 sampai 6 minggu ya terinfeksi virus. Nah, gejalanya bisa bervariasi sekali ya, bisa ringan, bisa sedang ya, bisa berat. Nah, bisa urinnya berwarna kuning gelap, kemudian merasa mudah lelah, ya mual, bahkan sampai muntah, ya demam ringan, nyeri pada sendi, ya sakit perut, kehilangan nafsu makan ya. Berat badan juga bisa turun, kemudian juga bisa penyakit kuning ya. Jadi kulitnya bisa kuning, matanya bisa kuning, telapak tangannya bisa kuning. Nah, untuk warna fesesnya bisa seperti tanah liat, ya pucat, ya seperti dempul ya. Kemudian muncul gatal-gatal ya di kulit. Dok, kemudian penyebab hepatitis A gimana dok? Nah, untuk hepatitis A, ya ini disebabkan oleh virus hepatitis A ya tentunya. Nah, biasanya ya kontaminasi virus hepatitis A melalui makanan ya, melalui minuman. Kemudian juga bisa karena teman-teman mengkonsumsi makanan yang mentah ya ataupun tengah matang, kemudian berbagi makanan ya ataupun alat makan dengan banyak orang ya, tinggal di lingkungan yang kurang bersih ya. Nah, jadi lingkungannya kotor, kemudian ada kontak langsung ya dengan penderita hepatitis A ataupun berhubungan intim ya dengan penderita hepatitis A ya akhirnya bisa mengalami hepatitis. Nah, kemudian teman-teman ya untuk faktor resikonya ada beberapa faktor resiko. Nah, teman-teman ya tinggal serumah dengan penderita hepatitis A, penderita HIV atau AIDS ya, terjadinya gangguan pembekuan darah ya ataupun teman-teman ya berpergian ya ke area yang ya banyak kasus hepatitis A. Ya faktor resikonya bekerja di area yang mudah terkontaminasi ya, misalkan ya petugas dinas kebersihan ataupun petugas kesehatan ya ataupun ya petugas pembersih toilet. Nah, jadi ini bisa beresiko. Nah, yang terakhir ya penyalahgunaan obat-obatan terlarang ataupun nabza. Kemudian ya untuk diagnosis hepatitis A ya biasanya ya dokter tentu akan melakukan anamnesa ya dari pasien, kemudian ditanya-tanya mulai dari keluhan ya gejala-gejala yang dialami ya, baru nanti ya dilakukan pemeriksaan fisik, bahkan dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Nah, nanti diambil sampel darahnya ya untuk dideteksi ya ada tidaknya ya antibodi dari virus tersebut. Dok, gimana cara kita mengobati ataupun mengatasi hepatitis A? Nah, untuk hepatitis A ya cara mengobati ataupun tujuan pengobatannya adalah untuk meredakan gejala ya yang dialami oleh pasien. Ya, kemudian obat antivirus ini nggak diperlukan biasanya ya karena sistem kekebalan itu akan membunuh virusnya sendiri. Nah, untuk meredakan gejalanya ya teman-teman bisa beristirahat total ya, jadi harus istirahat, kemudian banyak minum air putih ya supaya tubuh terhidrasi dengan baik ya, mengkonsumsi makanan yang sehat walaupun ya sebenarnya nafsu makannya sedang berkurang ya karena sakit. Nah, teman-teman ya harus makan itu dengan porsi yang sedikit ya untuk mencegah mual dengan muntah tapi sering. Kemudian menghindari mengkonsumsi ya minuman ya yang beralkohol, ya makanan-makanan yang terlalu berat juga harus dihindari. Kemudian ya teman-teman ya harus tetap jaga kebersihan diri ya, harus mandi. Ya jangan sampai teman-teman ya tidak menjaga kebersihan diri.
Untuk komplikasi hepatitis A, ya walaupun ini kasusnya jarang tapi bisa saja terjadi ya. Nah, ini biasanya kalau seandainya infeksinya itu jangka panjang ataupun kronis, ya biasanya teman-teman bisa menyebabkan kerusakan hati, gagal hati ya. Komplikasinya biasanya ya dialami oleh penderita-penderita yang usianya lanjut ya ataupun sudah mengalami penyakit liver kronis sebelumnya. Nah, untuk ibu hamil ya kalau seandainya mengalami hepatitis A ya berisiko ya tadi ya bayinya prematur, ya ketuban pecah dini, ya intinya gangguan kehamilan. Nah, kemudian teman-teman ya pada beberapa kasus ya walaupun jarang terjadi, hepatitis A ya ini bisa menyebabkan kerusakan hati pada si bayi. Dok, kalau seandainya kena hepatitis A bisa sembuh nggak? Bisa sembuh total atau tidak? Nah, jadi teman-teman ya kalau seandainya diobati kemudian sudah dipastikan pulih, benar-benar pulih ya ini biasanya tubuh kita akan mendapatkan antibodi ya, antibodi virus HAV. Nah, antibodi ini akan membangun imunitas ya untuk mencegah terjadinya infeksi ketika ada virus tersebut ya di kemudian hari, yaitu kita tidak terinfeksi. Nah, untuk pencegahan hepatitis A ya ini teman-teman yang pertama tentu harus menjaga kebersihan ya. Misalkan makanan, sayuran, buah-buahan itu harus dicuci ya, dicuci sebelum dimakan, cuci tangan, pakai air ya, air mengalir, pakai sabun ya supaya benar-benar bersih ya. Nah, cuci tangan juga ketika teman-teman misalkan sebelum makan, ya setelah dari toilet atau setelah keluar rumah ya harus cuci tangan. Kemudian juga teman-teman tidak berbagi barang pribadi ya ke orang lain, misalkan sikat gigi, handuk ya ataupun peralatan-peralatan pribadi lainnya. Nah, kemudian kalau masak makanan itu sampai benar-benar matang ya. Jangan setengah matang ataupun mentah. Nah, kemudian kalau teman-teman bekerja misalkan bekerja dimanapun ya, pakai pelindung diri sesuai dengan SOP-nya. Yang kedua, teman-teman perlu vaksin hepatitis A ya. Nah, jadi karena sudah ada vaksinnya hepatitis A ya sebaiknya diberikan vaksin ya untuk pencegahan. Supaya apa? Supaya tubuh kita ada antibodi untuk melawan virus hepatitis A. Nah, itu teman-teman ya cara pencegahannya. Kemudian kalau teman-teman melakukan aktivitas seksual ataupun berhubungan intim ya. Nah, ini teman-teman kalau seandainya pasangan mengalami infeksi hepatitis A ya sebaiknya hindari dulu ya sampai ya benar-benar sembuh. Oke teman-teman, ya itu tadi mengenai hepatitis A. Mungkin kalau seandainya ada pengalaman yang mau cerita-cerita di kolom komentar silakan. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.